Halo semuanya, perkenalkan saya Igede Bagas Supardita Adesya Kaler dengan NIM 1909511086 dari kelas D yang merupakan mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kali ini saya akan membuat video mengenai topik kuliah dari bakteriologi dan mikologi, yakni topik 3 media pertumbuhan bakteri dan jamur. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner FKH Udayana. Berikut ini penjelasan materi topik 3 yakni media pertumbuhan pada bakteri dan jamur. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Igede Bagas Supardita Adesya Kaler, NIM 1909511086 dari kelas D. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai media pertumbuhan bakteri dan jamur dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner. Sebelum kita mengetahui apa saja media pertumbuhan bakteri dan jamur, kita harus mengetahui pengertian, manfaat, dan fungsi media pertumbuhan. Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Media berfungsi untuk menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, serta mengidentifikasi suatu bakteri. Selanjutnya membahas mengenai komposisi pertumbuhan pada bakteri dan jamur. Yang pertama ada tingkat keasaman atau pH. pH 4,6-7 merupakan kondisi umum untuk suatu bakteri, sedangkan Kappa dan Khmer tumbuh pada pH yang lebih rendah. Yang kedua ada suhu. Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhan, mikroba dibedakan atas 3 kelompok, yakni psikovril, mesofil, dan termovril. Psikovril merupakan mikroba yang punya kisaran suhu pertumbuhan pada suhu 0-20 derajat Celcius, sedangkan mesofil mikroba yang punya kisaran suhu pertumbuhan 20-45 derajat Celcius, dan termofil yaitu mikroba yang suhu pertumbuhannya di atas 45 derajat Celcius. Yang ketiga ada nutrien. Suplai nutrisi yang diperlukan mikroba yakni karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Yang keempat ada oksigen. Berdasarkan kebutuhan oksigen, mikroba dibedakan menjadi 4 kelompok, yakni aerob, anaerob fakultatif, dan mikroaerofil. Aerob yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya, anaerob yaitu mikroba yang tumbuh tanpa membutuhkan suatu oksigen, anaerob fakultatif yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan ada atau tanpanya oksigen, mikroaerofil yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Yang kelima ada tekanan osmosis. Suatu tekanan osmosis akan sangat mempengaruhi bakteri. Jika tekanan osmosis lingkungannya lebih besar atau hipertonis, maka sel akan mengalami plasmolisis. Sebaliknya, jika sel mengalami hipertonis, maka akan menyebabkan sel membengkak dan rusak. Yang terakhir adalah sterilitas. Media harus dalam keadaan steril atau tidak ditumbuhi oleh mikroba lainnya. Macam-macam media berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada media padat, merupakan media yang mengandung banyak agar atau zat pemadat kurang lebih 15%, sehingga media menjadi padat. Contohnya adalah agar fluid. Yang kedua ada media semi padat, merupakan media yang mengandung agar kurang dari yang seharusnya, yakni kurang lebih 0,3% sampai dengan 0,4%, sehingga media menjadi lebih kenyal, tidak padat, dan tidak begitu cair. Contohnya adalah agar deep tube dan agar slant. Yang ketiga ada media cair, yang merupakan media yang tidak tambahi bahan pemadat, umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroalga, contohnya adalah broth. Berdasarkan komposisinya, media dibagi menjadi yang pertama ada media alami atau non-sintesis, disusun dari bahan alami, contohnya adalah tomato juice agar. Yang kedua ada media semi-sintesis, disusun dari bahan alami dan sintesis, contohnya adalah kalung nutrisi yang tersusun atas pepton, ekstrak daging, NaCl, dan aquades. Yang ketiga ada media sintesis yang disusun dari senyawa kimia, contohnya adalah McConkie agar. Berdasarkan fungsinya, media dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada media umum. Media ini mengandung bahan-bahan yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Pada gambar pertama menunjukkan nutrien agar, dan gambar kedua menunjukkan broth agar. Yang kedua adalah media diferensial. Media ini digunakan untuk membedakan suatu bakteri dengan bakteri lainnya. Contoh dari media ini dapat dilihat dari gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama merupakan media sulfit indol motility, dan gambar kedua merupakan media triple sugar iron agar. Media diferensial merupakan media yang ditambahkan bahan-bahan kimia atau reagensia tertentu yang dapat menyebabkan mikroba tumbuh dan memperlihatkan perubahan-perubahan secara spesifik sehingga dapat dibedakan dengan jenis lainnya.
Yang ketiga ada media diperkaya. Media diperkaya atau enrichment merupakan media yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Media tersebut memiliki konstituen nutrisi yang mendorong pertumbuhan mikroba tertentu. Contoh dari media ini dapat dilihat dari gambar yang merupakan kalu selenit atau kalu tetraionat untuk memisahkan bakteri Salmonella typhosa dari tinja. Yang keempat ada media selektif. Media selektif merupakan media yang memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat, sementara jenis mikroba lainnya akan terhambar. Contoh dari media selektif dapat ditunjukkan oleh gambar, yakni McConkie agar. Yang kelima ada media uji atau identifikasi. Media uji atau identifikasi merupakan media digunakan untuk identifikasi suatu mikroba. Contohnya dapat dilihat dari gambar yang merupakan Mueller Hinton agar atau MHA. Yang terakhir adalah media perhitungan jumlah mikroba. Media perhitungan jumlah mikroba merupakan medium spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam satu bahan. Misalnya, medium untuk menghitung jumlah bakteri E. coli pada air sumur. Terima kasih untuk kalian telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk tekan tombol like serta subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.